Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, menyikapi pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak dapat bertemu atau mengadakan esensi seperti biasa, maka GSDA Efrata Pagarsi telah mengadakan esensi online, baik melalui WhatsApp video call ataupun Google Meet. Kami berharap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat bergabung bersama dengan kami. Setiap pertemuan akan diadakan selama 15-30 menit dalam 2 atau 1 minggu satu kali. Kita akan saling menguatkan, sharing bersama dan juga berdoa sehingga kita menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam menjalani hidup di masa sekarang ini. Yuk bergabung. Hubungi saya ataupun Ibu Yuli di nomor 0813 2009 2343. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Efrata Kids, apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik aja ya. Dikarenakan pandemi COVID-19 ini, kita sudah tidak bertemu kurang lebih hampir 3 bulan. Oleh karena itu, kita akan bertemu secara online setiap hari Minggu. Kelas Batita dan Balita akan diadakan jam 10 pagi melalui Google Meet. Kelas Pratama dan Madya akan diadakan jam 4 sore melalui WhatsApp video call. Kelas Tunas Remaja akan diadakan jam 7 malam melalui WhatsApp video call juga. Jangan sampai ketinggalan ya, segera hubungi saya di nomor 0895 3437 90970. Sampai ketemu semuanya, God bless you. My Jesus, my Savior. My Jesus.
tetap melindungi Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Amin. Lawat kami di dalam ibadah ini Tuhan, sehingga kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Karena kehadiran-Mu membuat ibadah kami yang kedua ini menjadi istimewa. Kami mau membawa hidup kami, mempersembahkan hati kami, segala pujian dan penyembahan kami hanya kami mau berikan kepada Tuhan yang layak untuk menerimanya. Kami mau menyenangkan hati Tuhan di dalam ibadah yang kedua ini. Kami tahu hari ini Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu, Engkau akan menyatakan isi hati-Mu kepada kami untuk kami kerjakan dan lakukan, dan Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi hamba-hamba-Mu yang melayani kami, urapi mereka, semangat-Mu yang masih dalam perjalanan, jamah mereka, tuntun mereka sampai di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami melihat kemuliaan-Mu, melihat karya-Mu yang ajaib itu. Engkau akan nyatakan pada ibadah yang kedua ini. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jangan duduk. Cari orang paling jauh yang kelihatan. Bilang, Yesus baik sama orang paling jauh, yang paling jauh. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oke, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Masuk gerbangnya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama aku namanya, pujian kita sangkakala, musik dan karyanya, semua makhluk di bumi disuka dengan seperti maka pujian satu hamba ini, satu hamba ini, satu hamba ini, anugerahnya tetap selamanya, satu hamba ini, satu hamba ini, satu hamba ini, anugerahnya tetap selamanya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, tercipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian kita sangkakala, semua makhluk di bumi disuka dengan sepatu angkat pujian, satu hamba ini, satu hamba ini, satu hamba ini, anugerahnya tetap selamanya, satu hamba ini, satu hamba ini, satu hamba ini, anugerahnya tetap selamanya, satu hamba ini, satu hamba ini, satu hamba ini, anugerahnya tetap selamanya, satu hamba ini, satu hamba ini, satu hamba ini, anugerahnya tetap selamanya, satu hamba ini, anugerahnya tetap selamanya, satu hamba ini, satu hamba ini, anugerahnya tetap selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Dia Bapa
Bapa yang setia.
siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, pada pagi hari ini kami kembali dapat berkumpul bersama-sama di bawah pengurapan daripada Roh Kudus. Kami tahu dan kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami tahu bahwa Engkau sungguh-sungguh menjamah hidup kami dan membawa kami masuk di dalam rencana-Mu lebih dalam lagi. Pada pagi hari ini kami mau bersama-sama berkumpul, membawa hati kami dan seluruh pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau berbicaralah kepada kami, jamah hati kami, jamah pikiran kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh berjumpa dengan Engkau, karena menaklukkan setiap pikiran kepada Kristus, meruntuhkan setiap benteng yang dibangun oleh Tuhan hidup manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Kau yang bertahta di tengah-tengah kami pada saat pagi hari ini, dan hamba menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, ke dalam penguasaan daripada Roh Kudus. Maka seluruh jemaat-Mu pun yang akan di rumah nanti, yang menonton ibadah online ini, urapan kuasa-Mu akan menjamah mereka juga. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan hari ini saya akan berbicara tentang Tuhan di tengah pergumulan dan penderitaan. Judulnya adalah Tuhan di tengah pergumulan dan penderitaan. Pertanyaan ini yang mungkin selalu muncul dalam kehidupan kita. Mengapa sih ada pergumulan? Mengapa sih ada penderitaan? Dan mengapa jika Tuhan ada dan berdaulat, mengapa ada pergumulan dan penderitaan? Dan kalau pertanyaan ini terus ada di dalam kehidupan kita dan membuat kita terus bertanya-tanya, tidak ada salahnya kalau hari ini kita belajar secara khusus tentang hal ini. Apa sih yang harus kita pelajari tentang hal ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya akan langsung masuk. Yang pertama adalah yang harus kita ketahui adalah pergumulan dan penderitaan tidak berasal dari Tuhan, tetapi berasal dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Mari buka bersama dengan saya di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-19. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan membacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh menyimaknya dengan baik. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari yang sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu di hadapan Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu pada waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena disitulah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu."
Dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara, kita dapat memahami penyebab pergumulan dan penderitaan adalah akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, sistem keberadaan dunia yang diciptakan Tuhan dengan sungguh amat baik menjadi rusak. Dalam ayat tadi yang jelas kita baca, mengatakan bahwa yang pertama itu dosa merusak hubungan. Dosa membuat semua hubungan manusia menjadi rusak terhadap Allah. Yang pertama, manusia menjadi takut. Di dalam Kejadian 3 ayat 8 jelas mengatakan bahwa manusia itu mendengar bunyi langkah Allah, tetapi malah bersembunyi karena takut. Ketakutan mendasari hubungan manusia yang jatuh ke dalam dosa dengan Allah. Hubungan dengan Allah dipenuhi dengan ketakutan. Hubungan dengan Allah dipenuhi dengan perasaan tidak berdaya. Keberdosaan manusia merusak hubungan manusia yang paling utama, yaitu dengan Allah. Membuat manusia tidak berani menghampiri takhta Allah dan berjumpa secara pribadi dengannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Kristus harus datang ke dunia, mati di kayu salib, mencurahkan darahnya bagi penebusan dosa manusia, supaya kita sama seperti di dalam Ibrani pasal 4 ayat ke-16 yang mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kristus menjadikan kita orang percayanya memiliki keberanian untuk menghampiri, untuk datang kepada tahta kasih karunia Allah, untuk menerima pertolongan yang berasal dari Allah. Dan Bapak Ibu Saudara, bukan hanya itu saja, dosa juga merusak hubungan sesama manusia. Dalam ayat 12 dan 13 tadi, manusia mempersalahkan yang lain ketika ditanya tentang siapa yang sebenarnya mengambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Saling mempersalahkan, saling menjatuhkan, saling menuduh, saling curiga. Ketidakpercayaan kepada yang lain merupakan tindakan yang terus terjadi kepada hubungan sesama manusia sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Tidak ada yang bisa lepas dari hal ini. Kerusakan yang disebabkan oleh dosa membuat permusuhan bukan saja dengan Allah, tetapi juga dengan sesama manusia. Apalagi yang dirusak oleh dosa? Dosa itu merusak karya ciptaan Allah. Dosa merusak sistem keberadaan ciptaan Allah yang pada Kejadian 1 dikatakan sungguh amat baik. Hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Alam sendiri pun dirusak. Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 tadi yang mengatakan, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka dengan ini Bapak Ibu Saudara, terkutuklah tanah karena engkau. Bapak Ibu, tanah yang seharusnya menghasilkan hal-hal yang baik menjadi terkutuk. Kalau Bapak Ibu ada yang ikut kemarin di parenting meeting, parents meeting di sekolah minggu, Bapak Sugi sebagai moderator, pembicaranya, narasumbernya mengatakan bahwa influenza saja, flu itu sudah muncul dari 1920, 100 tahun yang lalu. Dan sampai detik ini gak ada obatnya. Siapa yang tahu munculnya dari mana? Gak ada yang tahu. Apakah muncul dari tanah? Apakah muncul dari air? Apakah muncul dari udara? Gak ada yang tahu. Tapi Alkitab mengatakan tanah itu dikutuk di dalam ayat yang ke-17. Terkutuklah tanah karena engkau. Tanah yang seharusnya menghasilkan hal-hal yang baik menjadi terkutuk. Bapak Ibu Saudara, kutuk itu artinya mengakibatkan kesusahan dan bencana. Bayangkan ini Bapak Ibu. Dalam bahasa aslinya mengakibatkan kerugian, merupakan penghukuman atas dosa, menyebabkan penderitaan. Dalam bahasa aslinya kata ini mengandung arti pengrusakan total. Bayangkan Bapak Ibu. Saya waktu pelajari ini ngeri. Kenapa? Karena artinya keberadaan alam yang dulu sangat menguntungkan, sangat baik, mengalami degradasi. Semoga saya benar. Penurunan, penghancuran, kerusakan, menuju kepada kehancuran total. Tanah, Alkitab katakan, menghasilkan semak duri dan mengharuskan
saudara dan saya sampai detik ini berpeluh untuk mengerjakannya. Mau salahkan siapa? Gak ada yang bisa disalahkan. Jadi ingat ini, tanam ini baik-baik, bahwa penderitaan, pergumulan kita, kesusahan, itu bukan Tuhan yang menyebabkannya. Jangan salahkan Tuhan. Tapi memang sejak manusia jatuh ke dalam dosa, keberadaan manusia mengalami penurunan secara total. Dosa manusia membuat manusia hidup dalam pergumulan dan penderitaan. Bayangkan saja bahwa manusia hidup dalam permusuhan karena dosa. Untuk seorang wanita, Bapak Ibu, susah payah waktu mengandung. Udah mengandung aja susah. Dibilang Alkitab akan dibuat sangat banyak. Dengan kesakitan akan melahirkan anak. Namun suami kita akan berkuasa atas kita. Bayangkan ini Bapak Ibu. Untuk pria, bersusah payah mencari rezekimu. Bayangkan Bapak Ibu, mencari rezeki saja bersusah payah. Seumur hidup Alkitab katakan, semak duri, rumput duri yang akan dihasilkan udah susah payah. Yang dihasilkan apa? Semak duri, rumput duri. Tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Dengan berpeluh akan mencari makanan. Sampai Alkitab katakan, engkau kembali kepada tanah. Sebab karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Betapa parah akibat dosa yang harus ditanggung oleh manusia. Akibat yang sangat fatal. Sehingga sampai saat ini pergumulan dan penderitaan menjadi bagian dalam kehidupan manusia, bahkan kehidupan orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah persalahkan siapapun. Memang dunia ini, tadi kalau di dalam Alkitab dikatakan, memang tanahnya saja sudah dikutuk. Untung bukan manusia yang dikutuk Bapak Ibu. Saya bersyukur Tuhan itu benar-benar baik sama manusia. Karena kalau manusia yang dikutuk, kita itu akan mengalami penurunan menuju kepada kehancuran total. Tapi lihat, yang dikutuk karena manusia jatuh ke dalam dosa adalah tanah. Kenapa? Karena lihat ini akibat dosa, akibat pemberontakan manusia kepada Allah. Hal kedua yang harus kita ketahui adalah bahwa Tuhan tetap ada di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan. Sebetulnya apa sih yang Tuhan inginkan kita temui di tengah pergumulan dan penderitaan? Harus jujur bahwa kita sebagai orang percaya pun sudah ditebus, sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kita tidak bisa lepas dari pergumulan dan penderitaan. Kalau begitu, kalau Tuhan gak bisa lepaskan saya, tetap ada. Mengapa Tuhan izinkan? Yang pertama yang Tuhan ingin kita temui adalah di dalam Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Saya rindu Bapak Ibu Saudara mengalami hal ini. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat 5 Ayub mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub di tengah kesulitannya, yang pertama ketika Tuhan mengizinkan pergumulan penderitaan kita hadapi, Yesus menginginkan kita di tengah penderitaan kita dapat menemukan Dia. Ayub mengatakan bahwa ketika pergumulan penderitaan beruntun dia hadapi, Ayub berhasil menemukan Tuhan. Dulu dia hanya mendengar dari kata orang saja, tahu dari orang lain, mendengarnya tetapi tidak mengalaminya sendiri. Tetapi di tengah-tengah pergumulan dan penderitaannya, Ayub berkata, mataku sendiri memandang engkau. Di tengah pergumulan dan penderitaan, Ayub memilih untuk
Bapak Ibu Saudara, di tengah pergumulan dan penderitaan apapun yang kita alami, ingatlah selalu untuk memandang kepada Tuhan. Temukan Dia di tengah segala persoalan hidup. Temukan Dia di tengah pergumulan dan di tengah penderitaan. Memandang Tuhan dan bukan memandang keputusasaan. Memandang Tuhan dan bukan kepahitan. Memandang Tuhan dan bukan segala sesuatu yang membuat kita menderita. Betapa hidup kita ketika kita dikelilingi dengan penderitaan, dengan pergumulan, Tuhan menginginkan kita dapat menemukan Dia. Jangan tenggelam di dalam kepahitanmu. Jangan tenggelam di dalam penderitaanmu. Jangan tenggelam di dalam keputusasaan. Pandang Dia dan temukan Dia di tengah-tengah segala masalah dan penderitaan. Yang kedua adalah ketika Tuhan mengizinkan pergumulan dan penderitaan. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang kedua yang ingin Tuhan temukan ketika kita mengalami pergumulan dan penderitaan adalah supaya kita mengalami kuasanya. Mengapa Paulus akhirnya dapat mengatakan di dalam ayat 10 bahwa dia senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan. Karena di dalam semua pergumulan dan penderitaan Paulus, bayangkan ini Bapak Ibu Saudara, kuasa Kristus menjadi sempurna. Alkitab mengatakan di dalam ayat 9, sebab justru dalam kelemahan Pauluslah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan itulah sebabnya Paulus katakan, aku mau bermegah di dalam kelemahanku, supaya apa? Kuasa Kristus turun menaungi aku. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam pergumulan dan penderitaan yang kita hadapi, biarkan kuasa Kristus turun menaungi kehidupan kita. Biarkan kuasanya menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Temukan bahwa kuasa Kristus akan memenuhi kehidupan kita. Sadari bahwa saya dan saudara terbatas. Terbatasnya manusia, terbatasnya kita. Tetapi kita sebenarnya seharusnya tahu bahwa tanpa Tuhan, saudara dan saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi kalau dalam pergumulan, dalam penderitaan, masuklah dalam hadirat Tuhan, dalam doa, dalam kehendaknya, tetap setia, supaya ingat ini Bapak Ibu Saudara, supaya kuasa Tuhan turun menaungi hidup kita. Kuasa Kristus menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Kalau orang berbicara dengan saya, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tahu dari beberapa tahun yang lalu. Saya sejak usia 36 tahun, artinya 6 tahun yang lalu, saya tiba-tiba didiagnosa sama dokter, nggak tiba-tiba sih, saya kena penyakit glukoma.
Kalau orang bertemu dengan saya karena saya harus kontrol secara teratur ke dokter mata, mereka yang gak pernah tahu selalu nanya, kok bisa gak kelihatan Ibu Lydia? Iya, memang saya tanpa gejala. Saya udah sakit begitu lama gak ada gejala. Ditanya kemarin, karena ada yang baru, waktu saya harus izin, saya harus kontrol. Itu kalau gak kontrol sekali, terus obat gak dipakai, apa yang terjadi? Saya akan buta. Saya akan mengalami kebutaan. Bapak Ibu, waktu 6 tahun yang lalu, waktu saya tahu ini, saya berpikir, kok Tuhan bisa ya datangkan itu kepada saya. Tapi waktu dalam perjalanan waktu itu berjalan, saya menyadari bahwa justru Tuhan itu lebih ajaib, Bapak Ibu. Saya orang yang sakit tanpa gejala. Dokter kemarin mengatakan kalau ibu tidak dirawat secara teratur, ibu tiba-tiba akan blek, seperti lampu mati gelap langsung. Tapi Tuhan kenal saya dan tahu saya lebih daripada saya sendiri. Saya justru di dalam mengalami semuanya itu, tetap saya harus ke dokter, tetap saya harus tetes obat mata, tetap saya harus kontrol, tetap harus pakai obat, gak bisa lepas. Tapi saya melihat bahwa Tuhan justru memelihara mata saya. Saya tidak dibiarkan menderita kebutaan yang tiba-tiba. Saudara bayangkan ini. Mungkin kalau dalam posisi Paulus, walaupun saya bukan Paulus, saya cuma bilang, saya dapat menemukan justru kuasa Kristus yang sempurna itu turun menaungi saya. Kita terbatas, Bapak Ibu, sangat terbatas. Gak ada yang bisa bermegah bahwa saya bisa ini, saya bisa itu, gak bisa. Semua apapun yang kita dapatkan itu berasal daripada Tuhan. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang memiliki segala sesuatu dalam hidup kita. Itulah sebabnya ingat ini, bersandar penuh pada saat dalam pergumulan, dalam kemustahilan, minta kuasanya turun menaungi kita, turun memenuhi hidup kita. Agar apa? Agar kuasa Kristus bisa menjadi sempurna dalam hidup kita. Tapi bukan hanya itu saja, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Apa yang ingin Tuhan kita apa yang ingin Tuhan supaya kita temui ketika kita berada di dalam pergumulan dan penderitaan. Ketika Tuhan mengizinkan pergumulan dan penderitaan kita hadapi. Yang ketiga adalah dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Ayat ini mengatakan seperti, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dikatakan yang ketiga, Tuhan mengizinkan pergumulan dan penderitaan kita hadapi karena supaya kita mengalami pertumbuhan iman dan karakter. Ada satu rencana Tuhan yang besar yang kadang kita nggak mengerti. Mengapa Tuhan menempatkan kita? Mengapa kita menghadapi seperti ini? Nggak ada yang tahu jawabannya. Tapi ketika kita ada di dalam pergumulan, ketika kita ada di dalam penderitaan, Yakobus meminta kita untuk pertama menganggap itu sebagai satu kebahagiaan. Mengapa? Karena Alkitab jelas mengatakan ketika kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan, artinya nggak cuma satu pencobaan saja, kita akan mengalami ujian itu terhadap iman kita, akan menghasilkan ketekunan, long term patience. Dikatakan di dalam terjemahan bahasa Inggris, katakan leading to spiritual maturity and inner peace. Artinya ketekunan itu akan menuntun kita, memimpin kita. Untuk apa? Untuk bertumbuh, dewasa, mature, dewasa, kerohanian yang dewasa. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Yakobus bicara itu, dia gak cuma ngomong satu ketika
pencobaan. Dia mau berbagai pencobaan. Mungkin ada kesabaran yang harus dalam jangka yang panjang. Sama seperti kita berlari dalam perlombaan lari maraton. Dalam lari maraton Bapak Ibu, kalau saya nggak salah ingat itu berpuluh-puluh kilometer. Yang dibutuhkan bukan hanya kecepatan, tapi yang dibutuhkan adalah ketahanan, kekuatan, daya juang, ketegaran untuk mempertahankan semangat kita agar kita dapat mencapai garis akhir. Alkitab mengatakan di dalam Yakobus, kita membutuhkan ini. Supaya apa? Supaya membuat kehidupan rohani kita menjadi dewasa, menjadi memiliki kedamaian yang melampaui segala akal. Alkitab mengatakan di dalam Yakobus supaya kita menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Itulah sebabnya di dalam Kejadian pasal 50 ayat 19-20, ketika Yusuf dihadapkan, sudah dalam akhir, sudah selesai semua pencobaannya, Yusuf mengatakan seperti ini, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Artinya dalam segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kita anggap buruk, yang kita anggap jelek, yang kita anggap rusak, Allah memiliki kedaulatan yang bulat untuk membuat jalan kita dapat mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dalam pergumulan dan penderitaan, ingatlah yang pertama, kita jangan marah kepada Tuhan. Jangan mengeluh kepada Dia. Karena ketika Tuhan izinkan pergumulan dan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita, Dia percaya kepada kita bahwa kita mampu memenangkan pergumulan dan penderitaan yang kita alami. Mengapa? Karena Kristus bersama dengan kita. Dia sudah menebus kita agar kita memiliki keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Yang kedua, Tuhan ingin ketika kita di dalam pergumulan dan penderitaan, kita dapat memandang kepada-Nya. Kita tidak pernah sendirian. Dia bersama dengan kita walaupun kita tidak dapat melihatnya. Tuhan ingin kita dapat merasakan kemuliaan-Nya, kuasa-Nya sempurna dalam hidup kita. Dan yang terakhir, Tuhan ingin kita mengalami pertumbuhan iman dan karakter, sehingga Alkitab mengatakan kita menjadi sempurna, utuh, dan tidak berkekurangan suatu apapun. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita menyanyikan lagu ini, Ku Mau Seperti-Mu Yesus. Mari kita mengangkat hati kita. Mari kita membawa hidup kita. Mari kita membawa seluruh hidup kita ke dalam tangan-Nya. Membawa seluruh apapun yang kita pergumulkan di dalam hidup kita. Jangan pandang kepahitan. Jangan tenggelam di dalam pergumulan dan penderitaan. Mari bawa hidupmu untuk kita dapat mengenal dan mengasihi-Nya. Untuk kita dapat memandang Dia di dalam penderitaan dan pergumulan kita. Haleluya, haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui semangatku.
kami untuk melihat hal-hal besar yang Tuhan sediakan. Bahkan sepanjang minggu ini untuk kami raih, untuk kami nikmati, untuk kami dapatkan. Kami tahu di masa-masa sulit ini Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Di masa-masa sulit ini Engkau selalu mendampingi kami, menyertai kami. Bahkan ketika kami sudah tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan kami, tangan-Mu tetap menopang, tangan-Mu tetap menuntun kami, tangan-Mu tetap membawa kami ke dalam rencana-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak hamba berdoa dan menyerahkan rumah tangga kami masing-masing, anak-anak yang kami kasihi, ke dalam tangan Tuhan. Usaha bisnis kami, pekerjaan kami, masa depan kami, studi kami, apapun yang sedang kami kerjakan dan lakukan, dan mungkin ada rencana-rencana ke depan, Tuhan taruh hati-Mu di dalam semua yang sedang mereka kerjakan dan lakukan. Bahkan rencana-rencana mereka, berjalanlah bersama dengan mereka. Jangan pernah tinggalkan mereka. Taruh hati-Mu, berkat-Mu buat mereka. Terpuji-pujilah Engkau Bapa di dalam surga. Kami mau pulang dan meninggalkan tempat ini. Sekali lagi sertai hidup kami, naungi kami dimanapun kami berada, di mana tempat seperti apapun yang mungkin kami datangi, Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan hati-Mu, pulanglah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidupmu dan saya hari ini dan sampai selama-lamanya. Engkau yang menerima berkat ini sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat pulang, selamat beribadah. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSJ Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.001. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.002. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSJ Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSJ Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.